Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau mencoba untuk menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis AI yang namanya adalah Monica AI. Jadi kalau dilihat dari aplikasi ini saja hampir memiliki kemiripan dengan aplikasi yang lain seperti Writing Assistant. Aplikasi AI ini memiliki keistimewaan dibanding yang lain karena tentu saja setiap aplikasi memiliki keunggulan. Salah satunya adalah Monica ini mengintegrasikan beberapa aplikasi AI yang lain dalam satu sistem. Jadi teman-teman, dalam mencari aplikasinya kita bisa menggunakan searching di Google, ketik saja monica.ai dan kemudian akan diperoleh hasil seperti ini, dan kita bisa klik saja linknya monica.im gitu ya, dan kemudian ini adalah aplikasinya. Kita akan melakukan proses login, tapi sebelumnya kalau teman-teman belum melakukan login silahkan sign up saja. Jadi caranya sangat mudah, kita klik saja login di bagian sisi kanan atas, kemudian bisa melakukan login with Google. Setelah itu nanti teman-teman bisa masuk ke bagian ini. Setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk login with Google, dan setelah itu teman-teman bisa melakukan proses penggunaan dari aplikasi ini. Secara aplikasi sebenarnya hampir sama dengan aplikasi yang lain. Jadi teman-teman bisa mengetikkan apapun yang akan dicari. Misalnya di bagian bawah kotak bawah ini kita misalnya saya ingin mengetikkan sebuah prompt. Saya memiliki misal sebuah permasalahan terkait dengan karakteristik peserta didik. Jadi kita kaitkan dengan sebuah konsep pendidikan gitu ya. Saya memiliki sebuah permasalahan terkait dengan peserta didik yang dibagi berdasarkan gaya belajar. Misalnya seperti itu. Gaya belajar yang saya akan bahas adalah gaya belajar COLT ya, yang terdiri dari misalnya gaya belajar COLT itu menjadi 3 ya, visual, verbal, dan kinestetik. Jadi AI sendiri tidak akan bisa merespon kalau kita belum menggambarkan secara langsung gitu ya, kira-kira keadaan apa yang akan kita gunakan gitu ya, kemudian keadaan apa yang ingin kita ceritakan. Harapannya kan aplikasi ini bisa memberikan sebuah jawaban sesuai dengan kita inginkan, maka kita perlu untuk mendeskripsikan terlebih dahulu. Jadi saya memiliki sebuah permasalahan adalah terkait dengan karakteristik peserta didik yang dibagi berdasarkan gaya belajar, dan kemudian gaya belajar yang dibahas adalah gaya belajar COLT yang terdiri dari visual, verbal, dan kinestetik. Kemudian kita eksekusi saja dulu biar mereka memberikan jawaban gitu ya. Mereka akan memberikan jawaban terkait dengan gaya belajarnya, pendekatannya seperti apa gitu ya. Mereka memberikan jawaban misalnya style preferences to practitioners diambil dari mana dan seterusnya seperti ini gitu ya. Ini pendekatan yang mereka berikan. Kemudian kita akan coba untuk paparkan kembali, berikan sebuah misalnya kajian bagaimana gaya belajar tersebut dapat membantu siswa peserta didik untuk lebih kreatif. Dia akan memberikan pendekatan yang kedua gitu ya, terkait dengan kreativitas. Otomatis jawabannya mungkin saja
jawabannya ada sedikit yang tidak sesuai dengan kita harapkan, itu nggak masalah, karena memang tujuannya kita mengambil beberapa prompt yang di sini adalah untuk mengarahkan AI menjawab apa yang akan kita selesaikan. Jadi jawabannya adalah di awal dari Monica.ai ini mencoba untuk mengarahkan terkait dengan visual, verbal, kinestetik. Yang pertama mereka mengarahkan berdasarkan pendekatan hasil penelitian di Frankel 2009 terkait dengan visual learning melalui kinestetik dan auditory. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar dan kenapa kita membutuhkan untuk pendekatan ini, dan kemudian ketiga overview terhadap learning style. Kemudian Let's Time with Megan Paul gitu ya, karena tadi saya merasa bahwa belum jawabannya belum terlalu mendetail, saya berikan komen prompt lagi, kemudian berikan kajian bagaimana cara gaya belajar tersebut dapat membantu peserta yang kreatif. Kemudian dari jawabannya maka saya ingin berikan sebuah prompt lagi yang isinya adalah kajian tersebut apakah dapat membantu peserta lebih kreatif atau tidak. Dari kajian tersebut maka dijawab lagi gitu ya, bahwa ternyata ada beberapa pendekatan keilmuan called learning cycle gitu, kemudian learning how to teach will make you better in your job terkait dengan jam belajar. Saya ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan trik ini untuk memecah gitu ya. Misalnya buatkan narasi dalam, kita batasi misalnya dalam 1000 kata yang menjelaskan bagaimana gaya belajar peserta didik terhadap kreativitasnya. Dia akan memberikan jawaban gitu ya. Ini adalah jawabannya, dan kemudian saya ingin mengambil beberapa resume. Silakan diringkas atau resume ya, atau misalnya buatkan mind map pada pernyataan di atas. Nah, dia akan membuat mind map pernyataan di atas seperti ini gitu ya. Kemudian nanti resultnya coba kita akan copy ya, mind map pada, kita kasih tanda petik dan kita copy lagi hasilnya. Kita akan coba yang menghasilkan bagaimana ya. Dia akan menghasilkan beberapa pendekatan mulai dari percabangan utama, kemudian percabangan utus, dimana kalau kita membuat sebuah topik how learning style affect student creativity gitu ya, kita lihat, kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah dibutuhkan sebuah teknologi integrasi yang dicabangkan untuk meliputi terkait dengan pendekatan metode mengajar yang tradisional, kemudian mendorong sebuah kreativitas, kolaborasi, dan materi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi saya tekankan bahwa penggunaan dari tools AI ini sebatas membantu ya teman-teman, membantu terkait dengan aplikasinya. Jadi bukan untuk selalu kita harus ambil semuanya dan telaah semuanya dan kemudian kita pindahkan ke media tertentu gitu ya. Tapi saya tekankan bahwa media AI ini sebenarnya hanya sebatas membantu saja untuk membantu kita mengkonstruksi pengetahuan, karena sifatnya memang AI itu eksplisit ya. Jadi mereka akan memberikan jawaban berdasarkan dari apa yang kita minta gitu ya. Jadi tentu saja ini akan sangat membantu terkait dengan pemikiran-pemikiran kita yang akan kita cari, topik apa yang akan kita bahas, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah sifatnya membantu saja, tidak ada lebih dari itu. Kalaupun jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa memberikan prompt kembali dan memvalidasi dari jawaban yang diberikan oleh AI. Itu teman,
dalam pertemuan kali ini mungkin ini adalah pertemuan pembuka, nanti kita akan lanjut kembali dengan pertemuan selanjutnya. Tetapi yang ingin saya arahkan di pertemuan kali ini adalah sebenarnya ada beberapa hal. Jadi silakan menggunakan teknologi AI ini tapi secara bijak dan memanfaatkan teknologi AI ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi tetap saja jawabannya harus validasi. Bukan berarti jawaban ini selalu benar, karena tetap selalu divalidasi, karena dengan kita memvalidasi jawaban-jawaban yang diberikan oleh fasilitas ini akan memperkaya sebuah konstruksi pengetahuan yang teman-teman akan dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.